Membawa uang dan harta kekayaan ke surga. Ada seorang pengusaha kaya yang telah bekerja keras sejak masa mudanya. Kini dia sudah tua dan kekayaannya pun sudah sangat banyak. Suatu hari saat menyetel radio, dia mendengar ujangan dari seorang pemuka agama bahwa tidak peduli berapa banyak harta kekayaan yang Anda miliki di dunia ini, pada akhirnya juga harus ditinggalkan. Materi dan harta kekayaan saat kita lahir tidak dapat dibawa serta. Demikian pula saat kita mati, tidak dapat dibawa pergi. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Dia mulai berpikir bahwa semua yang telah dia perjuangkan sejak masa mudanya pada akhirnya juga harus dia tinggalkan. Dia merasa sedih, namun kemudian dia mulai bertanya-tanya, apakah ada cara untuk membawa semua uang dan harta kekayaannya ke surga? Dia mulai menanyakan kepada seluruh karyawannya, apakah ada yang tahu bagaimana caranya membawa materi dan harta kekayaan ke surga? Hingga 1 minggu tidak ada satupun yang tahu caranya. Akhirnya, pengusaha kaya ini membuat sayembara. Dia mengumumkan pertanyaan itu ke seluruh kota dan menanyakan bagaimana caranya membawa harta kekayaan ke surga. Dan jika ada orang yang mampu menjawab, maka orang itu akan diberi hadiah uang yang sangat banyak. Akhirnya setelah 1 bulan, ada seorang kakek tua yang datang ke rumah si pengusaha kaya tersebut. Kakek tua ini bertemu dengan si pengusaha kaya, kemudian dia berkata, "Wahai pengusaha, apakah kamu mau tahu bagaimana caranya untuk membawa uang dan harta kekayaanmu ke surga?" Saya tahu jawabannya. Pengusaha kemudian menjawab, Wah, benarkah? Coba katakan bagaimana caranya. Saya akan memberimu hadiah besar jika mampu menjawabnya. Saya ingin bertanya dulu. Apakah kamu pernah ke Amerika? Pernah, kakek. Apakah kamu bisa menggunakan uang yang kamu miliki di sini untuk bertransaksi di Amerika? Tentu saja tidak bisa. Jadi, bagaimana caranya kamu bisa menggunakan kekayaanmu di sana? Pertama-tama, saya harus menukar uang yang saya punya ke mata uang yang berlaku di sana, yaitu dolar Amerika. Baiklah. Apakah kamu pernah ke Jepang? Pernah. Apakah kamu bisa menggunakan uang yang kamu miliki di sini untuk bertransaksi di Jepang? Tentu saja tidak bisa. Jadi, bagaimana caranya kamu bisa menggunakan kekayaanmu di sana? Pertama-tama, saya harus menukar uang yang saya punya ke mata uang yang berlaku di sana, yaitu yen Jepang. Si kakek tua ini terus mengulangi pertanyaannya dengan menyebut negara-negara yang berbeda. Hingga akhirnya membuat si pengusaha kaya ini menjadi kesal. Kakek tua, dari tadi kamu terus saja menanyakan pertanyaan yang serupa tentang negara-negara mana saja yang pernah saya kunjungi. Apa maksudnya ini? Apa sebenarnya yang ingin kakek tahu? Sepertinya kamu belum paham apa yang saya maksud. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Jadi, kamu sudah pernah ke berbagai negara. Dan setiap kali kamu ke negara itu, kamu harus menukar uang yang kamu miliki dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Betul kan? Iya, betul. Lalu? Nah, itulah jawabannya. Kalau kamu mau membawa harta kekayaanmu ke surga, kamu harus menukar harta yang kamu punya
ke mata uang yang berlaku di surga. Memangnya mata uang apa yang berlaku di surga, kakek? Mata uang di surga adalah amal pahala dan kebajikan. Pergunakanlah harta dan kekayaanmu untuk hal-hal yang baik. Kumpulkanlah pahala dan kebajikan selama di dunia, agar kamu bisa membawa semua itu ke surga. Pengusaha kaya itu kemudian mengerti. Jadi sejak itu, dia sering menggunakan uangnya untuk beramal, membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya, serta banyak mengumpulkan amal pahala dan kebajikan. Harta, benda, dan kekayaan tidak akan bisa kita bawa pergi saat ajal tiba. Adalah amal pahala dan kebajikan yang telah kita kumpulkan semasa hiduplah yang bisa kita bawa pergi saat ajal datang menjemput.